Bisa nggak sih melakukan gadai emas di Pegadaian tapi nggak ada suratnya? Buat kamu yang mau tahu informasi selengkapnya, silakan simak videonya sampai habis. Video ini dipersembahkan oleh Arena Tutorial, memberi jalan menyelesaikan permasalahan tanpa adanya pertanyaan. Hai halo teman-teman semua, kembali lagi di sini sama Mimin di channel YouTube Arena Tutorial. Wah, gimana nih kabar dari teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya teman-teman. Oke, teman-teman semua, di video kali ini Mimin masih bahas soal gadai menggadai teman-teman ya. Nah, tapi di video kali ini Mimin kasih tahu ke teman-teman terkait dengan bisa nggak sih kita itu gadai emas di Pegadaian tapi nggak ada suratnya gitu ya. Emas polos gitu ya teman-teman, nggak ada surat tuh bahasanya emasnya emas apa gitu ya. Nah teman-teman langsung aja ya, kalau untuk gadai emas di Pegadaian tanpa surat atau nota pembelian seperti ini contohnya, itu masih bisa dilakukan ya. Jadi untuk emas batangan maupun perhiasan seperti ini contohnya, itu dengan kadar 6-24 karat masih bisa dilakukan gadainya di Pegadaian. Jadi nasabah cukup membawa fisik emasnya dan KTP asli gitu ya. Jadi tapi nilai pinjamannya itu akan ditentukan berdasarkan hasil taksiran ya, berat emasnya, kadar emas sama keaslian emasnya. Jadi petugas bukan harga beli tapi tanpa mengurangi nilai taksiran secara drastis gitu ya teman-teman. Nah, untuk prosedurnya seperti apa teman-teman? Jadi silakan teman-teman kunjungi outlet, datang ke kantor cabang unit Pegadaian terdekat ya. Nah, siapkan dokumennya ya, yaitu KTP aja. Jadi ya karena nggak ada suratnya seperti ini, itu teman-teman bawa KTP sama si emasnya aja gitu ya, emas perhiasan maupun emas batangnya. Teman-teman siapkan dokumennya, terus lagi nanti akan isi formulir ke petugas untuk pengajuan gadai emas atau KCA yang disediakan oleh petugas. Nah, untuk nilai taksirnya nanti petugas akan menaksirkan emas, memeriksa kadar emasnya dan beratnya itu berapa gitu ya, kira-kira berapa ya pantasnya digadai dengan uang berapa gitu ya teman-teman. Lalu nanti akan ada persetujuan atau konfirmasi nilai taksiran dari jumlah pinjaman seperti itu ya. Kalau masing-masing pihak sudah setuju, nanti akan ada proses tanda tangan surat bukti gadai atau SBG, dan uang cairnya itu bisa tunai dan juga transfer gitu ya teman-teman. Nah, ada beberapa catatan penting teman-teman. Kalau misalkan emasnya itu tanpa surat gitu ya, emasnya itu nggak bisa dijual. Jadi emas itu umumnya hanya bisa digadaikan atau dijaminkan, bukan dijual gitu ya di Pegadaian. Jadi teman-teman bahasanya bukan jual emas gitu ya, tapi gadai. Jadi harus teman-teman balikin uang dari Pegadaian gitu ya, jangan ditinggal emasnya gitu ya. Nah, untuk kadar emas itu biasanya diterima memiliki kadar antara 6-24 karat gitu ya. Teman-teman juga harus memastikan KTP teman-teman juga masih berlaku. Jadi nanti akan difotokopi ya, KTP-nya difotokopi, dan fotokopi KTP-nya juga bakalan jadi agunan atau jadi apa ya bahasanya, digadaikan juga lah bersama dengan emas batangnya. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin sekian informasi yang dapat Mimin sampaikan terkait dengan gadai emas di Pegadaian tanpa surat. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share terus video kita supaya teman-teman gak ketinggalan update video-video terbaru lainnya. Dan sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Bye-bye teman-teman.